آية وآتيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. Sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Wa afdalus salati wa atammus taslim ala Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai macam anugerahnya kepada kita semuanya, yang apabila kita akan menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya tidak akan terhitung oleh kita semuanya. Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung oleh kalian. Bahkan ditegaskan lagi di dalam surah Al-Kahfi, yakni qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanabital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk
mencatat, menulis nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan tertulis meskipun air laut itu sudah habis dan ditambah dengan yang semisalnya lagi. Nikmat banyak sekali. Kalau kita mau memikirkan tentang nikmat yang ada dalam diri kita, maka itu pun tidak bisa untuk mencatat seluruhnya. Di antara sekian banyak nikmat, Allah telah menjadikan kita hidup berkeluarga. Apakah itu sebagai suami, ataukah itu sebagai istri, ataukah itu sebagai anak. Itu suatu kenikmatan yang besar sekali. Karena keluarga sebagai tempat kita berlindung, tempat kita pulang, tempat kita berlabuh cinta dan kasih sayang. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada itu semuanya. Maka kalau kita mau mentadaburi betapa besarnya nikmat yang berupa keluarga itu, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik di dalam segala aspek kehidupan. Di antaranya adalah teladan yang baik, yang terbaik dalam membina rumah tangga yang penuh dengan berkah. Keluarga adalah anugerah, tapi juga amanah. Di sanalah kita belajar mencintai tanpa syarat, bersabar tanpa batas, dan berkorban tanpa pamrih. Itulah dalam keluarga. Seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, anak mencintai orang tuanya, orang tua cinta pada anak, tanpa pamrih, tanpa minta balasan, berkorban tanpa minta balasan. Itulah hidup keluarga. Tapi tidak bisa kita pungkiri pula, tidak sedikit rumah tangga hari ini yang goyah. Ada yang retak karena miskomunikasi. Ada yang renggang karena hilangnya kepercayaan. Dan ada pula yang runtuh karena hilangnya tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering sibuk memperbaiki rumah kita dari luar. Catnya kusam sedikit, dicat kembali. Modelnya sudah kurang bagus, diganti model. Pagarnya diganti pagar yang terbaru. Begitu pula perabot rumahnya. Itu sering yang kita pikirkan, banyak orang pikirkan. Tapi lupa memperbaiki isi rumah kita dari dalam diri. Lupa memperbaiki hati kita. Lupa memperbaiki akhlak kita. Lupa memperbaiki hubungan antar anggota keluarga. Padahal yang menjadikan kita damai, kita tentram hidupnya, itu bukan cat yang baru, bukan rumah yang bagus, tapi adalah akhlak, hati, dan hubungan antar keluarga yang baik. Itulah awal dari kebahagiaan, kedamaian, yang kadang-kadang
sering dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka pagi ini mari kita duduk sejenak, merenung dan belajar bersama. Tidak sejenak untuk ndongeng kaya ibu-ibu. Bu, ayo merenung bu, ojo ndongeng dhewe. Nek ndongeng dhewe ora dikai bentelan. Sing ora ndongeng terus nggawa HP. Pak ngaji apa HP-nan? Apa Pak ndongeng? Kita merenung sejenak. Kita gali apa penyebab keretakan dalam keluarga, dan lebih penting lagi bagaimana Islam mengajarkan solusi yang lembut, yang bijak dan penuh rahmat. Semoga kajian di pagi ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam mengarungi bahtera keluarga. Dan semoga keluarga kita tidak tertimpa masalah. Akan tetapi seandainya ada yang bermasalah, sebetulnya Islam sudah menjelaskan sebab-sebabnya dan juga memberikan solusinya. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah lemahnya iman dan takwa dalam diri kita. Iman adalah fondasi utama rumah tangga. Bila ingin rumah tangga kita baik, kuatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Karena bila iman melemah, maka akhlak pun rusak. Ketika akhlak yang rusak, akhlaknya rusak, maka hawa nafsu yang menguasainya, yang menguasai diri kita. Dan ketika iman rusak, akhlak rusak, maka kita pun akhirnya mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu terjadi, maka rumah tangga kita kosong dari keberkahan. Nah, ketika kosong dari keberkahan, maka ya isinya setan. Ketika isinya setan, ya rumah tangga itu tidak akan harmonis. Ya. Adanya ribut karena memang setan ingin membawa kita menuju keributan. Bahkan iblis paling senang itu dianggap orang itu berhasil, atau setan itu dianggap berhasil oleh iblis kalau sudah bisa memporak-porandakan kehidupan keluarga. Itu nilainya paling tinggi menurut iblis. Kenapa? Karena dengan hancurnya keluarga, maka masyarakat akan menjadi hancur pula. Anaknya akan hancur, suaminya hancur, sudah berantakan. Lah kalau sekian banyak keluarga yang seperti itu, ya masyarakatnya akan hancur. Ya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa peringatan Allah
Peringatan Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci kebahagiaan, yakni zikri, peringatanku, yakni mencakup Al-Quran, wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjauh darinya, menjauh dari Al-Quran, menjauh dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauh dari peringatan-peringatan Allah dalam alam semesta ini, maka akan kehilangan arah hidup yang benar. Hidup akan menjadi sempit meskipun tampak sejahtera. Maka ma'isyatan dongka, artinya hidup yang sulit, penuh kesempitan batin, resah, tidak tentram, meskipun secara lahir tampak kaya ataupun sukses. Hatinya keropos, batinnya keropos. Ini menunjukkan bahwa ketenangan, ketentraman yang sejati tidak terletak pada materi, tapi terletak pada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertanya, apakah kita telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk utama dalam hidup? Apakah hidup kita terasa sempit meski semua kebutuhan tercukupi? Mobil sudah ada, rumah sudah besar, istri sudah 4, misalnya. Istri sudah 4, tapi masih terasa susah, masih terasa tidak tentram. Berarti kemungkinan besar adalah kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah aktif menjaga hati agar tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawabannya pada diri kita masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, sebab keretakan dalam keluarga, buruknya komunikasi dan kurang sabar. Adanya ucapan yang kasar, sindiran, diam berkepanjangan, atau tidak saling mendengar, itu bisa merusak hubungan keluarga. Kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah uswatun hasanah di dalam segala hal. Maka harusnya kita mencontoh komunikasi Rasulullah dengan para istrinya, yakni komunikasi yang lembut walaupun masalah itu besar. Rasulullah tidak pernah membentak istrinya, apalagi memukulnya. Tidak pernah menyindir dengan kata-kata yang menyakitkan. Banyak contoh di dalam hadis Rasulullah. Di antaranya, Rasulullah biasa memanggil Aisyah radhiyallahu an dengan panggilan lembut dan penuh cinta kasih, seperti dengan kata-kata Humairah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Sampean tahu Pak, ngundang bojone ya Humairah. Masya Allah ya. Kalau saya ngundang istri saya ya Nudairah, Nadhirah menjadi Nudairah. Nudairah, yang wahai yang lirikannya memukau hati. Jadi itu adalah panggilan kasih sayang.
Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, berkata, aku pernah minum dari gelas. Lalu Rasulullah mengambil gelas itu dan beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. Lalu beliau minum. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kadang orang modern sekarang sikatan be wegah nek buka sewek bojone. Kudu sikate dhewe-dhewe. Padahal Aisyah, kebanggaan Aisyah bersiwak dari bekas siwak Rasulullah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga suatu ketika Aisyah menjelek-jelekkan Sofiyah. Sofiyah itu salah satu Rasulullah, istri Rasulullah, yang kebetulan pendek. Dia katakan, ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofiyah. Sofiyah ini begini, pokoknya dijelekan, pendek, ireng, ora karuan. Kata Rasulullah nggak jengkel, nggak mengatakan, oh kowe dosa, kowe ora. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kamu telah mengatakan suatu kata-kata yang kalau kata-kata itu dicampurkan pada air laut, maka akan merubah air laut itu. Jadi kata-kata kamu itu sangat menusuk hati. Tapi orang dijengkel, orang dikandani langsung marah. Aisyah diajak berpikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, ada suatu yang tidak kamu sukai, bersabarlah. Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga, masalah ekonomi dan kurangnya qanaah. Itu bisa juga menjadikan keretakan keluarga. Hidup pas-pasan bukan masalah. Masalah mboten hidup pas-pasan nggih. Masalah ya. Masalah. Tapi saya katakan hidup pas-pasan bukan masalah. Tapi ketidakpuasan membanding-bandingkan dan menuntut berlebih, itulah yang menjadi masalah. Itulah yang bisa memicu pertengkaran. Bukan hidup pas-pasannya, tapi ketidakpuasan. Membanding-bandingkan, menuntut lebih, itulah yang menjadi masalah. Kalau mendapat rezeki pas untuk makan, selama itu disyukuri, itu ada sifat qanaah, menjadi bahagia. Tapi kalau membandingkan orang lain, tidak puas dengan rezeki yang diberikan Allah, itulah yang menjadi masalah. Ibu misalnya diberi kebetulan suaminya mampunya memberikan nafkah, pangan atau makan berupa nasi megono, ya. Sarapane juga megono. Kalau disyukuri makan megono itu bagaikan makan gulai.
Karena qanaah, adanya megono ya pangan megono. Tapi kalau membandingkan, Pak, kayak tonggone dhewe ke nek sarapan kadang ning alun-alun ning nggon sate, sego otot, kadang-kadang ning endi meneh, pokoknya ganti-ganti lah mbok kaya kuwi ya susah terus. Bojone terus ngomong, ya ngesuk tak lurokke mbok menawa nggone yagis segone otot. Mbok menawa ngesuk tak lurokke. Mbok menawa ono sego otot. Lek kalau puas si istri itu senang, qanaah, ya wis mbok menawa ngesuk ana otot gawake mulih ya. Ojo dipangan kowe nang ono kabeh. Ya puas juga kalau seperti itu. Itu qanaah namanya. Dan perlu diketahui ibu-ibu khususnya bahwa nafkah itu bukan berdasarkan keinginan ibu, akan tetapi nafkah itu berdasarkan kemampuan suami dan dijalani dengan ridha. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7. Menyingkat waktu tidak saya bacakan ayatnya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempit rezekinya adalah memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Ayat ini menegaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, termasuk dalam masa iddah pasca cerai. Kalau ada orang bercerai, bukan terus istrinya digabur lungo, dia masih berkewajiban memberikan tempat, memberikan nafkah sampai iddah itu habis. Namun nafkah tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka di sini Islam juga menanamkan keadilan. Yang kaya memberikan nafkah dengan kelapangan yang banyak, yang miskin memberikan dengan semampunya. Yang keempat, sebabnya adalah tidak menjalankan peran sesuai dengan syariah. Suami lalai memimpin, istri tidak taat, anak-anak tidak dibina. Semua ini menyebabkan kekacauan peran dalam rumah tangga, dan akhirnya kacau pula rumah tangga itu ketika tidak memerankan sebagaimana mestinya. Seorang laki-laki sebagai pemimpin, wanita harus taat, menjaga kehormatan. Dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Taat kepada suami ini adalah selama perintah suami tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Dan wanita yang solehat, wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada
karena Allah telah memeliharanya. Jadi tanggung jawab pada suami, dan istri harus taat. Kemudian yang kelima, campur tangan pihak ketiga tanpa adab. Pihak ketiga ini siapa? Bisa orang tua. Campur tangan orang tua, bisa mertua, bisa teman, bisa lingkungan, bisa media sosial yang masuk tanpa batas, bisa memperkeruh masalah. Orang tua masih ngatur anaknya yang sudah berkeluarga atau bahkan belum berkeluarga, terlalu mengatur. Mungkin ada pula orang tua yang akan memanfaatkan anaknya. Misalnya orang tua wis ora kerja, mbuh kue pensiun, mbuh kue PHK, mbuh apa, wis pokoknya wis ora berpenghasilan. Kebetulan anaknya sudah kerja. Orang tua ini berat nek anaknya pak dadi manten. Jadi dilarang atau dicoba untuk dihalang-halangi jangan menikah. Nek menikah sopo sing mangani aku. Ini artinya orang tua yang memperkeruh masalah anaknya pasti tidak harmonis di dalam keluarga itu. Karena orang tua mengatur, terlalu mengatur, sampai hal yang seperti itu mengatur. Padahal dalam Islam, orang tua justru wajib menikahkan anaknya kalau anak itu sudah dewasa dan sudah ada, kalau laki-laki, kalau perempuan adalah sudah ada yang melamarnya, yang meminangnya, dan yang meminang itu orang yang baik, maka segera nikahkan. Jangan malah dihalang-halangi, dieksploitasi agar bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan kadang-kadang juga berlindung dengan agama. Kau wajib birrul walidain. Nek kowe dadi manten bapakmu sengsara, kowe dosa gedhi. Mbeden-bedeni anake. Bapaknya ora birrul anak, tapi anaknya kon birrul walidain sampai tidak terbatas. Birrul walidain ini wajib, akan tetapi jangan sampai dieksploitasi seperti itu dengan alasan agama. Mertua juga kadang-kadang begitu. Ya akibat dari orang tua mengatur anaknya, maka mantune jengkel, konflik dengan mertua. Itu orang ketiga, teman, ya, media sosial, macam-macam yang orang ketiga ini. Campur tangan pihak ketiga, baik itu orang tua, saudara, atau teman dekat, seringkali menghilangkan kepercayaan antara suami dan istri. Ya. Misalnya, ketika salah satu pasangan terlalu banyak membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain, tanpa sadar ia membuka ruang bagi orang luar untuk ikut menilai, bahkan menghakimi. Islam tidak melarang nasihat dari luar, terutama dari orang yang bijak dan amanah. Tapi Islam juga menekankan pentingnya menjaga rahasia rumah tangga dan menghindari ghibah atau mengumbar aib pasangan. Jadi, maka ketika akan sharing, akan minta nasihat, itu tidak semua orang diceritain. Memilih-milih yang kira-kira orang itu mampu menyimpan rahasia dan orang itu bisa memberikan solusi. Rasulullah mengingatkan dalam suatu hadis, yakni
yang kurang lebih maknanya sejelek-jelek manusia adalah orang yang menggauli istrinya lalu menyebarkan aibnya di luaran. Itu adalah orang yang amat sangat jelek. Yang keenam, kurangnya ilmu dan tidak belajar fikih keluarga. Ya. Banyak rumah tangga yang dibangun hanya dengan cinta, tapi tidak dibekali ilmu. Padahal cinta bisa pudar, tapi ilmu yang benar akan menguatkan. Karena itu, seorang tua yang akan menikahkan anaknya hendaklah dibekali dia dengan ilmu. Meskipun mungkin sudah dipondok pesantrenkan, tapi esensi dari keluarga itu belum tentu diajarkan. Dan kalaulah diajarkan belum tentu masuk, karena itu hanya pelajaran saja untuk ujian biar lulus. Maka alangkah baiknya dididik oleh orang tua yang sudah berpengalaman berkeluarga tadi, atau dibawa ke seorang ustadz atau kiai atau habib ya. Habib ya. Ngerti Habib, Bu? Pak? Habib sedang ramai saya ini. Dibawa ke orang-orang yang tahu tentang masalah keluarga agar dia diberi bekal, sehingga sudah tahu apa kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang suami, apa yang harus dijalankan sebagai seorang istri. Yang ketujuh, hilangnya kasih sayang dan tujuan ibadah. Banyak rumah tangga yang kehilangan ruh cinta karena tidak menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Jika tujuan dunia semata, maka ketika kesulitan datang, rumah tangga pun runtuh. Dunia ini semakin hari semakin susah, semakin tidak memuaskan. Tapi kalau ibadah, semakin tua semakin baik ibadahnya, semakin berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menikah tujuannya adalah dunia, ya lama-kelamaan rapuh, karena dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang semakin tidak menentu. Semakin mengkhawatirkan. Contohnya, biak Pekalongan ki ora banjir. Banjirnya sithik. Perubahan terus, saiki banjir bendino. Itu kan perubahan menuju yang tidak baik, itulah dunia. Kerapia, Klego, udan 3 jam, banjire seminggu, orang entek banyune. Itu perubahan. Dulu padahal nggak pernah seperti itu. Tapi kalau ibadah, semakin hari semakin baik, semakin diterpa suatu masalah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Rum ayat 21 yang sering kita dengar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana solusinya kalau ada masalah-masalah tadi? Meskipun tadi sudah
saya sampaikan solusi, tapi secara garis besarnya Islam mengajarkan solusi rumah tangga yang lembut, bijak dan penuh rahmat dengan pendekatan ilahi yang menyentuh hati dan menjaga kehormatan semua pihak. Di antaranya adalah Islam menyuruh saling menasihati dengan lembut. Secara umum di dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah metode dakwah secara umum. Maka bisa dilakukan pula di dalam mendakwai keluarga. Ajaklah istri menuju ketaatan kepada Allah dengan hikmah. Ajaklah suami untuk menuju ketaatan kepada Allah dengan hikmah bijaksana. Dan ajaklah diskusi, bukan bertengkar tapi diskusi dengan baik, alasannya apa, mengapa melakukan itu, akhirnya ketemu masalah. Yang kedua, ya, contoh juga sebagai contoh, jika istri suami berbuat salah, Islam menganjurkan untuk menegur secara pribadi, tidak dengan emosi atau membentak, tapi dengan kata-kata yang menenangkan. Seperti Rasulullah tadi menegur Aisyah ketika menjelek-jelekan Sofiyah, yakni Sofiyah ini begini, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Sofiyah ini begini dan begitu. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang jika dicampur dengan air laut niscaya akan merubahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha marah. Rasulullah tidak membalas dengan kemarahan, tidak bersuara dengan lebih keras, tapi Rasulullah terus berkata kepada Aisyah, sungguh aku tahu saat kamu sedang marah atau sedang senang padaku. Aisyah berkata, bagaimana engkau tahu wahai Rasulullah kalau saya marah kepadamu dan sedang senang padamu? Beliau menjawab, kalau kamu sedang senang, kamu mengatakan demi Tuhan Muhammad, ya, Rabba Muhammadin, demi Tuhan Muhammad. Tapi kalau kamu sedang marah, kamu mengatakan demi Tuhan Ibrahim, artinya kepada Nabi Ibrahim. Maka Aisyah nggak jadi marah. Aisyah pun tersenyum dan berkata, benar ya Rasulullah, kalau marah, kalau senang, demi Tuhan Muhammad, aku akan melakukan ini, akan melakukan itu misalnya. Tapi kalau sedang marah, demi Tuhan Ibrahim, meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, benar ya Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, tapi demi Allah, aku hanya meninggalkan namamu saja karena sedang marah. Jadi ketika marah, aku gak nyebut namamu, saya tak sebut Nabi Ibrahim, tapi hatiku tetap mencintaimu. Betapa indahnya dalam keluarga kalau mencontoh Rasulullah dan Ummahatul Mukminin. Yang kedua,
mengatur tahapan dalam menyelesaikan konflik. Islam mengajarkan langkah bertahap dan proporsional, terutama jika istri melakukan nusus, melakukan pembangkangan. Ini terdapat dalam surah An-Nisa 34 dan 35. Wanita-wanita yang kalian khawatirin nususnya, pembangkangannya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan mau'idhah, yakni tahapan pemberian nasihat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan diberi nasihat terus, diingatkan terus dengan cara yang bijak tadi. Masih saja terjadi pembangkangan, maka pisah tidur. Wahjurhunna fil madaji', ya. Bisa tidur, tidak tidur bersama. Bukan istrinya diusir atau suaminya diusir, tapi tidak tidur bersama, masih dalam satu rumah. 1 bulan, 2 bulan pisah tidur juga belum bisa merubah, malah nambah pembangkangannya. Maka pukullah yang tidak menyakiti. Darbun ghairi mubarrihin. Ulama sepakat kalimat ini adalah simbol teguran terakhir dan bukan kekerasan fisik. Jadi bukan dipukul sampai babak belur. Ini adalah teguran terakhir yang lebih keras. Maka ada yang menafsiri adalah dengan alat pukul yang panjangnya 1 kila dan tidak di tempat yang berbahaya, tidak pada kening, tidak pada ulu hati, tidak pada tulang kering, tapi di tempat yang kira-kira nek dipukul iki ora loro. Dan perlu diketahui, bukan disudukkan tapi dipukulkan. Nek benda 1 kila dipukulkan ya ora bakal loro. Maka jangan terus oleh dipukul. Al-Quran menyebutkan wadribuhun kok. Tidak. Memukul itu peringatan terakhir dan ada batasan. Rasulullah tidak pernah memukul istri. Para sahabat juga tidak pernah memukul istri. Yang terakhir, ketika konflik itu semakin membesar, ketiga tahap itu tidak bisa menyelesaikan masalah, maka melibatkan penengah, yakni yang disebut dengan hakam. Baiknya hakam itu dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, keluarga istri dan keluarga suami. Kalau tidak bisa, ya datang kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Kemudian juga menghadirkan Allah dalam setiap konflik. Konflik dikembalikan pada Allah, sholat dan berdoa, menghadirkan rasa takut kepada Allah, berpegang pada syariat bukan pada hawa nafsu. Lalu jika harus berpisah, maka tetap dengan cara yang baik.
Islam tidak mengharamkan perceraian, tetapi menjadikan jalan terakhir dan harus dilakukan dengan cara ihsan, berpisah dengan cara baik. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf au farriquhunna bima'ruf. Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menggantungkan istrinya. Wis ora cocok, pokoknya aku ora pak menceraikan. Ya. Baru barang istri suami pak oleh gebetan sing liya, pak oleh ono sing apik baru diceraikan. Ketika istri yang sudah akan dapat suami nggak mau menceraikan, itu nggak boleh. Ini namanya tidak fa'amsikuna bima'ruf au farriquhunna bima'ruf, ya. Harus dengan baik. Setelah itu juga harus tetap hubungannya baik, artinya tidak saling menyakiti antara suami dan istri. Itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jadi Islam itu agama yang lengkap, apapun ada solusinya di dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kesimpulannya Islam tidak membiarkan konflik dalam keluarga dibiarkan atau kekerasan dibalas dengan kekerasan. Tapi sebaliknya Islam mengajarkan lembut dalam sikap, bijak dalam menyikapi masalah, rahmat dalam menyelesaikan konflik. Karena tujuan rumah tangga bukan hanya bertahan, tapi tumbuh dalam cinta dan iman menuju surga bersama-sama seluruh keluarganya. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Silakan. Iya, Bapak Ibu, solusi Al-Quran ketika rumah tangga kita diuji. Monggo, ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kufron. Begini Ustaz, dalam satu rumah tangga, suami kan bertanggung jawab. Nah, tapi suatu ketika ekonomi suami itu pendapatannya agak seret. Ya. Tapi istrinya itu bekerja sendiri itu lancar gitu loh. Lah itu prinsipnya istri begini. Wong aku sing luru dhewe ya aku. Jadi tidak untuk membangun satu rumah tangga seperti itu, tapi tidak nyumbang lah katakanlah, tapi semuanya harus tanggung jawabnya suami begitu. Kira-kira itu bagaimana gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, prinsip suami duitku, ya. Duitku duitmu, duitku duitku duitmu. Duitku. Ya, prinsip itu benar. Secara Islam itu benar. Karena memang nafkah itu tanggung jawab suami. Tapi kui suami sing ora istri yang ora solehah gitu loh. Hidup bersama ya saling membantu, ya saling membantu. Jadi seharusnya begitu. Lah nek dibalik kowe bisa kerja karena kan saya yang mengizinkan. Kalau tidak saya izinkan, kamu tidak bisa untuk bekerja. Karena ketika itu suami sudah mempunyai suami, dia qawwamuna 'alan nisa, mempunyai kekuasaan, bukan kekuasaan untuk sewenang-wenang, tapi diantaranya bisa memberikan izin, ya, memberikan izin untuk bekerja misalnya, selama pekerjaan itu halal, ya, selama pekerjaan itu halal. Nah, ketika istri itu mencari nafkah kemudian untuk menafkahi keluarga, itu juga pahalanya amat sangat besar.
amat sangat besar. Maka saya katakan prinsip tadi benar, karena memang istri itu tidak berkewajiban memberikan nafkah pada suami, ya. Akan tetapi itu adalah istri yang tidak solehah. Karena apa? Karena tidak bisa hidup bersama, tidak saling membantu. Wong kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk membantu, apalagi kok kepada suaminya. Selama memang suami itu sudah berusaha. Ora suami sing turu karo ngerokok, tapi suami ini sudah berusaha sekuat tenaga, sudah usaha maksimal. Ora berpikir biar aku wong sugih. Seringkali ini mantan wong sugih ini isik pikirane biar isik sugih, sehingga mengerjakan sesuatu yang dikerjakan orang-orang yang tidak mampu tapi halal itu nggak mau, padahal orang duit duit. Ini kan suami yang salah juga. Nah, misalnya dia jadi direktur perusahaan, duitnya akeh, duwe mobil kantor, bar gue di PHK. Uang pesangon PHK nggo gawe modal, dodol iki hancur semuanya, entek. Wis ora duwe apa-apa. Kudune dodol kerupuk. Ora iso kabeh. Pak dadi maklaran mobil bangkrut, entek, ya. Pokoknya usaha-usaha yang pantas usahane wong sugih ora iso dilakoni kabeh. Modal wis entek. Harusnya dia tidak malu untuk jualan kerupuk, tidak malu untuk jadi tukang parkir, tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang halal dan tidak sampai meninggalkan ibadah demi untuk kemaslahatan keluarga, demi tanggung jawabnya. Kalau suami sudah seperti itu, nyatanya istri mempunyai rezeki yang lebih besar, harusnya istri sangat mendukung usaha suaminya. Kalau tidak, berarti ya istri yang tidak solehah. Itu Bapak ya. Ya. Baik, yang lain ada dari ibu-ibu mungkin? Silakan kalau ada. Boleh juga mungkin untuk curhatan. Silakan. Ada? Tidak ada? Bapak, saya tawarkan lagi. Kalau tidak nanti closing statement dari Ustadz. Silakan, lanjut. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan tentunya yang paling utama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik kecil maupun besar, tapi kalau dihadapi dengan sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.